Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita hendak berbicara tentang kecerdasan. Nah, di dalam masyarakat kan sering tuh kita berkata tentang si A itu cerdas, si B itu cerdas, si C itu cerdas, dan semua mereka adalah orang-orang yang cerdas. Kan sering kita ngomong seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa itu cerdas? Nah, cerdas itu adalah kapasitas atau kemampuan akal seseorang untuk mampu berpikir tentang persoalan yang datang kepada dirinya. Jadi kalau ada persoalan itu datang kepada seseorang, otomatis persoalan itu ditampung oleh akalnya. Nah, kemudian akal ini akan mencari solusi untuk mencari cara mengatasinya, cara menyelesaikannya. Nah, kejadian ini disebut dengan berpikir. Nah, kemampuan akal untuk berpikir, mengatasi persoalannya, itulah yang disebut dengan kecerdasan. Yaitu kemampuan atau kapasitas akal seseorang untuk memikirkan bagaimana persoalan yang datang kepada dirinya agar dapat menemukan solusi. Itu kecerdasan. Nah, kecerdasan ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat, tidak sama. Tergantung dengan lingkungan mana yang mereka tempati. Keluarga mana yang mereka tempati. Tubuh yang mana yang mereka tempati. Dan pendidikan apa yang melatar belakangi. Atau pengalaman apa yang melatar belakangi. Nah, inilah yang menentukan tingkatan-tingkatan kecerdasan seorang hamba Allah. Tentu termasuk kita orangnya. Nah, itu makanya kenapa di zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat itu rajin belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah dia ingat, namun dia lupa. Saya ulangi, belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah dia ingat, namun ia lupa. Nah, tentu persoalannya dimulai daripada titik nol. Seketika mereka bersama Allah, bersama Rasul di Baitullah Hakikat, berjalan ke dunia. Nah, dari perjalanan itu banyak yang dilihatnya, banyak yang didengarnya, banyak yang dirasakannya, dan banyak yang dia alami. Tetapi seketika dia masuk ke dunia, masuk ke tubuh, terpari di hati, maka semua yang pernah dia dengar, semua yang pernah dia lihat, semua yang pernah dia rasakan, semua yang dia pernah alami, itu lupa semuanya itu. Makanya jangankan kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, dan seterusnya sampai Nabi Isa, termasuk teknologi, kebudayaan yang ada di zaman-zaman itu, masalah ketuhanan saja mereka itu tahu. Masalah kerasulan saja mereka itu paham. Kenapa? Karena mereka pernah mengalaminya. Nah, dan hal ini bisa kita lihat di surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum
alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua daripada keturunan Adam. Nah, kalau keturunan Adam, karena Adam itu dari tanah, keturunannya daripada saripati tanah. Dia bercerita tentang spermatozoa yang dipancarkan oleh orang tua kita laki-laki kepada bunda kita dalam bentuk cairan. Nah, dalam cairan itu terdapat jutaan ekor spermatozoa atau hewan sperma. Kepalanya bulat, badannya panjang, ekornya cambuk. Nah, disuruh kita mengingat itu. Bagaimana kehebatan spermatozoa tadi? Dia belum pernah keluar. Tapi seketika dia dikeluarkan, dipancarkan oleh orang tua laki-laki kita ke dalam rahim bunda kita, dia itu sepertinya pernah melihat ruang-ruang, relung-relung, dan posisi yang dia cari, yaitu ovum atau telur perempuan di ovarium, di kantong telur. Nah, sebelum dia menubruk atau menyatukan dirinya dengan telur tadi, dia tawaf 7 kali. Data ini pernah saya tangkap dari jurnal Jerman. Bahkan sempat ada filmnya. Tetapi sekarang sudah hilang, entah kemana. Begitu. Jadi kita jangan heran dengan cerita tentang dia tawaf 7 kali itu. Jangan heran kita tentang itu. Semestinya kita heran bagaimana dia tahu relung-relung, lokasi-lokasi di mana dia harus mencari sesuatu yang belum pernah dia ketahui, yaitu ovum atau telur perempuan. Ini kerja Allah loh. Ini kerja Rasul loh. Dan jangan aneh dengan kehebatan itu. Nah, seketika spermatozoa tadi menubruk dinding telur tadi, maka robek dinding telur tadi. Apakah dia masuk? Jawabnya tidak. Spermatozoa tadi, dia memutuskan ekornya, memecahkan kepalanya, keluarlah sesuatu yang bernama nuktoh, titik, chips, yang di dalamnya lengkap komponen tubuh jasad seorang manusia. Lalu masuk. Maka berkembanglah perpaduan tadi, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai 4 bulan 10 hari. Perkembangan pertama, dia membelah 2, membelah 4, membelah 8, membelah 16, membelah 32. Nah, seketika dia belah 32, biasanya itu tepat pada 4 bulan 10 hari. Maka datanglah kita, Nur Muhammad ini, atau diri kita sebelah diri, ditiupkan ke dalamnya. Waktu itu kita menjadi nama atau bernama dengan nama ruh. Nah, dia tidak mau menerima itu, perpaduan spermatozoa dengan ovum, dan tidak mau menerima yang datang daripada Tuhan ini, atau ruh tadi, atau kita tidak mau dia menerima. Nah, seketika kita katakan, adakah tidak aku ini dengan Tuhan? Tuhan loh yang mengutus aku ini, bukan kehendaknya aku. Nah, maka pada saat itu mereka mengatakan, iya, kamu dengan Tuhan. Nah, kalau kamu sudah mengaku, apalagi persoalannya? Maka izinkan aku masuk menyatu pada dirimu. Maka menyatulah dia dengan rela ataupun tak rela. Nah, inilah sebabnya kenapa ibu-ibu tadi mengalami sesuatu yang bernama dengan ngidam. Suka marah-marah. Makannya beras.
mintanya kopi campur beras, macam-macam itu. Itu reaksi dan aksinya seketika dia tidak rela roh masuk dalam tubuh. Nah, jadi spermatozoa melemparkan nuktoh. Di dalam nuktoh itu ada kehidupan yang sudah hidup. Makanya dia berkembang. Nah, siapakah yang berkembang tadi? Sedangkan roh belum ditiup. Itulah dia jiwa. Itulah dia nafs atau manusia. Dia tidak suka sama roh itu. Padahal tujuan roh ditiupkan itu adalah untuk kebaikan dan kebenaran, agar dia tadi, si jiwa tadi, bisa digembleng menjadi baik, agar dia dapat kembali kepada Tuhannya. Karena roh tadi dengan jiwa tadi pada dasarnya sama bendanya, sama asalnya. Allah yang menjadikannya, Muhammad asalnya, mukmin namanya. Hanya kodrat saja membedakan. Kalau dia dimasukkan ke dalam angin, dia bernama Rehan. Dimasukkan ke dalam air, dia bernama Rahmani. Dimasukkan ke dalam tanah, dia bernama Jasmani. Dimasukkan ke dalam api, namanya Idafi. Jadi angin, air, tanah, api yang berunsur ini disatukan Tuhan. Maka jadilah langit dan bumi beserta isinya, termasuk makanan yang kita makan itu menjelma menjadi dia, spermatozoa tadi. Sama. Nah, sedangkan kita murni, tidak dimasukkan kemana-mana, langsung dimasukkan ke dalam tubuh ini, dipari di hati. Nah, ketemulah dengan dia. Itulah persoalannya. Kenapa dia tidak suka dengan kita? Karena berbeda tabiat. Bukan berbeda asal sama, tapi tabiat berbeda. Dia cenderung kepada dunia, sementara kita cenderung kepada Tuhan. Makanya kita diperintah oleh Allah, oleh Rasul untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Bermula dari bentuk suara, kata dan perbuatan serta tindakan, hingga kepada kesejatian nanti seketika mati datang kepada tubuh. Dia juga harus kembali kepada Tuhannya. Itu kisahnya, saudaraku. Nah, itu kita alami itu. Sedangkan dalam status di atas itu, dalam kisah di atas itu, semua Nur Muhammad, waktu itu belum ada tubuhnya, belum ada jasadnya, juga mengalami prosesing alastu birabbikum. Sama, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa aku yang dengan Tuhan? Yaitu Muhammad, Rasulullah itu. Siapa Tuhan? Yaitu Allah. Maka kita katakan bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami, dan kami menyaksikan engkau bahwa engkau adalah dengan Tuhan. Makanya semua roh tadi dalam bentuk nur, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Namun yang aku dengar, yang aku lihat, yang aku rasakan keberadaannya hari itu bukan Allah, melainkan utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Nah, kisah itu saja kita disuruh ingat oleh Allah. Wa iz. Ingatlah. Apalagi kisah Adam, Idris, Nuh sampai ke bawahnya itu. Termasuk tentang kebudayaan, situasi kondisi kehidupan mereka pada saat itu kita tahu. Nah, itu. Jadi jangan kita pikir bahwa negara kita ini sudah maju, modern, gedung bertingkat. Bahkan kalau kita lihat di Dubai itu berapa tingkat ke atas langit. Kita katakan mereka itu cerdas, pintar. Tidak. Mereka itu tadinya sudah cerdas, sudah pintar, sudah mengetahui semua itu. Nah, apa yang dibuat oleh manusia hari ini adalah bocoran-bocoran yang pernah dia lihat sebelumnya, seketika mereka belum masuk ke dunia ini, saudara.
Itulah yang disebut dengan belajar tadi. Dia mengingat sesuatu yang pernah ia ingat namun dia lupa. Nah, dengan belajar inilah sahabat-sahabat Nabi tadi tampil menjadi orang-orang yang cerdas. Dia tahu awal, dia tahu akhir. Dia tahu zohir, dia tahu batin. Itulah yang disebut dengan cerdas atau kecerdasan seorang hamba. Itu. Kemudian selanjutnya, kecerdasan itu ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat. Ya. Pertama, kecerdasan indrawi. Kedua, kecerdasan intelektual. Ketiga, kecerdasan spiritual. Keempat, kecerdasan keesaan atau tauhid kepada Allah. Itu saudara. Lalu apa itu yang dimaksud dengan kecerdasan indrawi? Nah, ini ada hubungan dengan panca indera yang 5. Kalau dalam ilmu tasawuf, panca indera yang 5 itu adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, dan perasaan. Kalau dalam ilmu biologi, telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit. Ada bedanya? Ada. Tapi kita tidak akan bahas perbedaan itu. Nah, jadi kecerdasan indrawi itu terlihat seketika dia mendengar, dia melihat, dia mencium, dia berkata, dia merasa. Pertanyaannya, apakah benar indrawi itu atau panca indera itu yang cerdas? Jawabnya tidak. Karena panca indera itu adalah alat. Yang cerdas itu adalah yang menggunakan alat tadi. Kembali ianya kepada ruh kita. Yang ia bernama dengan nama lain, yaitu akal. Itu. Kenapa dia bernama dengan nama lain akal? Ya begitu ceritanya. Seketika dia terpisah daripada Muhammad, namanya Nur. Nur Muhammad. Muhammad Nur Allah, Allah Maha Nur. Seketika dia menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, melainkan Muhammad yang nyata. Lalu dia bersyahadat, namanya mukmin. Nah, seketika dia ditiupkan ke dalam tubuh kita, dipari ke dalam hati, namanya insan. Nah, seketika dia menampung persoalan, nah itu yang saya katakan tadi, namanya adalah akal. Seketika dia mencari solusi atas persoalan yang dia tampung, atas persoalan yang dia terima, namanya fikir. Seketika dia menimbang persoalan itu, manfaat dan mudaratnya, persentasenya. Kalau manfaatnya berapa persen, mudaratnya berapa persen. Nah, seketika dia menimbang-nimbang hal seperti itu, namanya khayal. Nah, seketika dia merangkum, menyatukan hasil penelitiannya itu, namanya paham. Seketika dia mengeksekusi apa yang dia tampung dengan akal, dia cari solusi dengan fikir, dia timbang dengan khayal, dia rangkum dengan paham, nah namanya berubah menjadi ilmu atau alimun, yang tahu. Nah, dengan yang 5 itulah, akal, fikir, khayal, paham, ilmu, dia mencerna segala sesuatu yang dia suarakan, yang dia katakan, yang dia buat. Tanpa melalui proses pencernaan itu, setiap kebenaran yang kita buat tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, setiap perbuatan baik yang tidak berdasarkan ilmu, artinya tidak berdasarkan proses tadi, maka dia tertolak. Termasuk kita ngomong-ngomong ini, kita berkata-kata ini, kalau tidak ada ilmunya di situ, tidak ada pahamnya di situ, tidak tahu dia, cuman dia bercerita karena mendengar cerita orang ke orang pula,
itu ditolak. Apalagi jika direalisasikan untuk amalan-amalan. Termasuklah seketika kita sholat, kenapa kita berdiri seperti alif? Kenapa kita rukuk seperti ha? Sujud seperti mim, duduk seperti dal, ada apa? Kenapa kita membaca Allahu Akbar, kita tutup dengan salam? Dan kenapa? Itu kalau tidak kita ketahui usulnya, semua itu akan tertolak. Bagaimana bentuk penolakannya? Nah, bentuk penolakannya adalah seketika kita mencari Allah, mencari Rasul, tidak ketemu. Artinya tidak jadi kita berhubungan dengan Allah dan Rasul. Buktinya, suara kita, kata kita, perbuatan kita belum mencerminkan sebagai cara perbuatan orang yang bersifat dengan sifat Muhammad. Loh, ada apa hubungannya? Atau apa hubungannya dengan sifat Muhammad? Nah, kita tidak bisa bertemu dengan Muhammad kalau tidak sesifat dengan beliau. Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Kalau tidak kita pegang itu, tidak bisa kita bertemu dengan Muhammad. Artinya untuk naik kepada Allah dan Rasul itu harus bersifat dengan sifat Muhammad. Itu yang disebut dengan masuk serta ilmu. Masuk serta ilmu. Ilmu itu siapa? Ilmu itu Allah. Nyata di siapa? Nyata di Rasul. Adik kita apa namanya? Alimun. Itulah dia. Sifat yang 4. Nah, makanya saudara-saudaraku, kalau ada kita yang menjadi pendakwah, mubaligh, ustadz, jamaah yang mengaji, suara belum mencerminkan, kata belum mencerminkan, perbuatan belum mencerminkan kepada sifat yang 4, masih ada kebencian, iri dengki kepada saudara-saudaranya yang lain, itu tandanya belum sempat bertemu Allah dan Rasul, belum berhubungan atau belum sholat. Kenapa? Karena dia belum tahu. Karena tidak dengan ilmu. Ilmu itu adalah Allah, nyata di Rasul. Di kita alimun. Apa ianya? Sifat tadi. Sifat yang 4. Itu. Nah, jadi kecerdasan indrawi ini kembali kepada roh itu, saudaraku. Kepada diri itu sebenarnya yang dia juga bernama dengan nama akal tadi. Kalau zaman dulu kan belajarnya tidak dia di sekolah-sekolah, karena dia belajar agama mereka itu. Karena gurunya langsung Allah dan Rasul. Namanya belajar agama. Tapi kalau gurunya bukan Allah dan Rasul, itu namanya belajar pelajaran agama. Beda. Kalau belajar agama itu gurunya Allah dan Rasul. Kalau belajar pelajaran agama itu gurunya dosen, ustadz, guru, dan siapapun. Itu menggunakan buku-buku literatur. Jadi kita kuliah tinggi-tinggi sampai dokter, magister, sarjana di UIN misalnya, Universitas Islam Negeri, itu bukan belajar agama tapi belajar ilmu pengetahuan agama. Karena gurunya bukan Allah, bukan Rasul, tapi manusia biasa yang sama dengan kita. Makanya diceritakan adalah keterangan. Bukan benda yang diterangkan. Bukan. Yang menceritakan benda yang diterangkan adalah orang yang tahu. Namanya ulama. Siapa dia? Allah dan Rasul. Dan orang-orang yang mewarisi keilmuan daripada Rasul. Itulah ulama. Nah, kita salah paham, kita kira sudah tamat sekolah agama, pangkat kita sarjana, magister, doktor, kita jadi ustadz pula kemana-mana, kita kira kita ulama, kita kira kita adalah orang yang tahu, kita bikin pula grup namanya Majelis Ulama Indonesia. Padahal yang kita ceritakan itu adalah keterangan-keterangan saja yang diambil dari guru ke guru, dari buku ke buku, belum pengalaman, belum real bendanya. Kita masih menceritakan alam mitsal, bukan alam nyata. Itu. Ya contohnya saja. Nanti kita, kalau kita baik, kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji.
kepada masyarakat kita baik, kita akan masuk surga. Itu. Padahal dalam Al-Quran tidak ada tulisan surga. Yang ada adalah Jannatun Na'im, kebun kenikmatan. Kita sadari atau tidak, sewaktu kita katakan nanti kita akan masuk surga, nanti. Itu alam mitsal yang kita ceritakan, nanti, bukan sekarang, nanti. Itu. Padahal surga itu sudah ada hari ini. Karena dalam Al-Quran tidak ada tulisan surga, yang ada Jannatun Na'im. Jannah itu kebun, Na'im itu kenikmatan atau rasa. Rasa itulah roh kita, diri kita sebenarnya diri. Di mana dia ada? Di dalam hati. Nah, hati itulah kebun. Itu. Dalam hati itu ada rasa, dalam rasa itulah dia berada. Diri kita sebenarnya diri tadi. Nah, ciptakanlah sesuatu yang enak-enak, yang tenang-tenang, yang enjoy-enjoy, yang membahagiakan rasa kita, yang membahagiakan pemikiran kita, yang membahagiakan suara kata dan perbuatan kita. Itulah surga. Nikahkanlah antara ruh dengan jiwa. Sepadankanlah antara ruh dan jiwa. Cocokkanlah antara ruh dengan jiwa. Baru kita tenang, tidak bertengkar lagi dia, tidak ribut lagi dia, tidak berperang-perang lagi dia. Itulah surga. Lalu siapa yang akan menikahkan ruh dengan jiwa tadi? Sedangkan pertama kali dia masuk, si jiwa sudah menolak, si nafs tadi sudah menolak, si manusia sudah menolak. Siapa yang bisa menikahkannya? Ya Allah dan Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara kita berhubung dengan Allah dan Rasul dalam sholat, kita diberikan kekuatan. Maka kita berusaha untuk menjadikan mereka itu, si jiwa tadi, si nafs tadi, si manusia tadi, tunduk kepada Allah dan Rasul melalui kita. Karena al-insan abdir ruh. Insan itu, manusia itu adalah hambanya ruh. Tadi Pak Abu Fikri kok ruh bernama insan? Nah, ini harus paham kita. Kenapa ruh itu bernama insan? Itu hanya penamaan saja. Karena ruh tadi menempati insan atau manusia. Itu penamaan saja. Ruh itu namanya bukan insan tapi mukmin. Bagaimana mungkin ruh itu namanya insan, sedangkan insan itulah yang kafir kepada Allah. Innal insana li rabbih lakanun, kan jelas itu. Yang kafir kepada Allah itu adalah insan namanya. Nah, kalau ruh dikatakan insan namanya kan rancu jadinya. Jadi ruh itu namanya satu, itu mukmin. Seketika dia masuk ke hati, maka dia dinamakan, bukan bernama, dinamakan insan. Begitu saudaraku. Makanya seketika Allah berkata fal yanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu, insan itu memikirkan dari apa yang dia dijadikan. Kalau insan tidak bisa dia berpikir. Tidak bisa. Tapi yang dimaksudkan insan di sini adalah ruh tadi, karena ruhlah yang bisa berpikir karena dia punya akal. Kalau insan sejati atau manusia sejati ini tanpa ruh tidak bisa dia membuka mata, tidak bisa dia mendengarkan telinga, tidak bisa dia berkata-kata, apalagi dia berpikir, tidak bisa. Jadi banyak delik dan liku-liku dalam bahasa Al-Quran ini saudaraku. Kalau tidak dipikirkan dengan akal sehat, kekuatan batin, tidak dapat kita pengetahuan ini. Itu. Nah, jadi kita kembali kepada kecerdasan indrawi tadi. Yang cerdas bukan panca indera, tetapi yang memanfaatkan, yang menggunakan, yang mengendalikan panca indera itu. Itulah dia ruh, itulah dia mukmin, itulah diri kita sebenarnya diri, saudaraku. Dia bernama dengan nama lain, yaitu akal. Itu. Sudah? Nah, bagaimana bentuk kecerdasannya di bidang indrawi ini Pak Abu Fikri? Nah, itu tadi. Dia tidak suka mendengar sesuatu yang Allah dan Rasul tidak suka. Tidak suka melihat sesuatu yang Allah dan Rasul tidak suka. Tidak bisa atau tidak mau mencium sesuatu yang Allah dan Rasul tidak redho. Mengatakan, merasakan, dia tidak suka. Tapi kadang-kadang kita kan duduk bersama-sama teman. Ada yang bergunjing, ada yang mengupat, ada yang menggibah. Apakah kita marah-marah? Enggak juga, kita tenang, santai. Seakan-akan kita mendengarkan, padahal di hati kita menolak semua itu.
Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita dengarkan suara mereka, pada hakikatnya hati itu menolak. Bukti dia menolak, dia tidak mengikuti cerita itu. Dia tidak menceritakan penglihatan itu. Dia tidak mau tertipu oleh pandangan mata, terpesona oleh pendengaran telinga. Atau sebaliknya, dia tidak mau terpesona oleh pandangan mata, tertipu oleh pendengaran telinga. Dia tidak mau. Kenapa? Karena neraca dalam hati. Yang menimbang itu dia dalam hati. Itulah dia yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu bentuk kecerdasannya, saudaraku. Jadi kalau kita dengarkan, hai orang beriman, tundukkanlah pandanganmu seketika kamu melihat perempuan, seketika kamu melihat laki-laki. Ditundukkan pandangan. Pandangan yang mana? Apakah mata ini ditundukkan? Ada benarnya. Tetapi yang ditundukkan sebenarnya adalah bukan mata, tapi basyiroh. Kemampuan ruh tadi, kemampuan akal tadi, melihat dan memandang. Apa yang dia pandang? Yaitu perempuan atau laki-laki. Tundukkan pandangan kita, baik secara zahir ataupun secara batin. Mana itu perempuan, Pak Abu Fikri? Nah, apakah yang pakai berjilbab itu, yang berjalan-jalan itu, yang cantik-cantik itu? Oh bukan, itu bukan perempuan. Itu manusia perempuan. Nah, mana itu laki-laki, Pak Abu Fikri? Apakah yang ganteng itu, yang pakai peci itu, yang pakai jubah kayak Pak Abu Fikri misalnya? Bukan, itu manusia laki-laki. Jadi mana itu laki-laki, mana itu perempuan? Itu tandanya. Seperti saya, seperti kita. Kenapa dikatakan laki-laki? Ada sebabnya. Nah, sebab itulah yang tidak boleh dipandang, baik dengan mata kepala ataupun mata batin. Membatalkan wudhu itu, saudara. Membatalkan kesucian diri. Itu. Mana itu perempuan? Perempuan adalah sesuatu yang menjadikan sebab dia itu dikatakan perempuan. Itu yang tidak boleh dipandang, baik secara zahir maupun secara batin. Tolong tunjukkan bendanya, Pak Abu Fikri. Baik kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Itulah laki-laki, itulah perempuan. Tidak boleh dilihat dengan mata kepala, tidak boleh dilihat dengan mata batin. Makanya nonton porno itu perlu dipelajari. Benar apa tidak itu? Itu, saudaraku. Itu salah satu bentuk contoh kecerdasan indrawi. Baik, kita masuk kepada kecerdasan nomor 2, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual ini disebut juga dengan kecerdasan akademisi. Ya. Kenapa dikatakan kecerdasan intelektual disebut juga kecerdasan akademisi? Karena ada persamaan. Kalau orang yang sudah cerdas intelektualnya, akademisinya, pasti setiap datang orang membawa informasi tentang seseorang atau sekelompok orang, apalagi itu masalah negatif, dia tampung dulu. Nah, kemudian dia pikirkan dengan pemikirannya, ini penting apa tidak untuk diekspos, untuk di floor, untuk disampaikan kepada orang lain. Seandainya penting, perlu, maka dia wajib mengadakan penelitian. Nah, kalau dia meneliti, dia wajib mencari data dan fakta, baik tertulis, baik cerita orang ke orang, baik itu kepada pelaku sejarah. Dia harus turun mencari data dan fakta itu. Kemudian dia cocokkan data dan fakta dari si A dan si B, si C dan si D. Setelah rampung pencocokan, penyesuaian data dan fakta tadi, baru dia turun meneliti. Benarkah si A itu begini? Benarkah si B itu begitu? Setelah dia mendapatkan beberapa data dan informasi tentang si A dan si B tadi, baru dia kaji, dia telaah, dia selami, dia dalami. Hasilnya adalah kesimpulan. Ternyata benar si A itu begitu, benar si B itu begitu, benar si C itu begitu. Nah, tinggal apakah ini perlu di floor
perlu disampaikan kepada orang atau tidak. Kalau disampaikan, berapa persen keuntungannya dan berapa persen kerugiannya. Kalau dalam bahasa agama itu berapa persen manfaatnya, berapa persen mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, stop penelitiannya, tidak jadi diflorkan. Kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, siap diflorkan atau disampaikan kepada masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan kecerdasan intelektual atau kecerdasan akademisi tadi. Orangnya disebut dengan sarjana. S1-nya namanya sarjana, S2-nya arti magister, S3-nya adalah doktor, pencapaiannya disebut dengan profesor. Itu. Baik itu didapati dari bangku sekolah, pendidikan, kuliah, atau tidak. Loh, apakah ada Pak Abu Fikri orang yang tidak sekolah, tidak kuliah, berpangkat profesor, doktor, magister, sarjana? Ada. Karena sarjana, magister, doktor, profesor itu adalah gelar yang diberikan oleh manusia karena kapasitas akalnya mampu berpikir secara ilmiah. Nah, 14.000 tahun yang lalu lebih kurang, Allah dan Rasul pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya waktu itu. Nah, coba kita lihat pada surat Al-Hujurat, surat nomor 49, ayat 6. Ya. Kita dapat kalimat yang bunyi, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqo fatabayanun. Hai orang yang beriman, hai yang berdiri pada kamu, jika datang orang fasik kepada kamu membawa berita, maka cek dulu kebenarannya, maka tabayun dulu, maka adakan penelitian dulu. Nah, kan terbuka itu. Disuruh kita tabayun, disuruh kita meneliti, mentalaah. Tentu persyaratan tabayun atau penelitian kan itu tadi. Adanya kita menampung, mencari data, fakta, adanya kita mencocokkan data, adanya kita menyelami, mengkaji, ada hasilnya. Tinggal kita kaji manfaat mudaratnya berapa persen, kemudian diflorkan atau tidak diflorkan, disampaikan atau tidak disampaikan. Ini sudah sarjana ini. Tinggal kelasnya, ya, dayanya, kapasitas, caranya dia melakukan itu. Juga bertingkat-tingkat. Ada tingkat indrawi, ya, ada tingkat intelektual, ada tingkat spiritual, dan ada tingkat ilahiyah atau wahdaniyah. Tinggal tingkat-tingkatnya itu yang berbeda-beda, tergantung pengalaman dan latar belakang mereka masing-masing. Nah, itu saudaraku. Nah, jadi jauh-jauh hari jika datang orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik inilah yang bersuara, yang berkata, yang menceritakan persoalan orang lain, apalagi masalah negatif, tanpa penelitian terlebih dahulu, tanpa data dan fakta. Dia dengarkan kata orang, dia sampaikan. Dia dengarkan kata orang, dia sampaikan. Itulah orang fasik, saudaraku. Makanya Allah dan Rasul tidak ingin kita menjadi orang fasik. Kita kan mukmin nih. Allah dan Rasul tidak mau kita menjadi orang yang fasik, yang menyuarakan, mengatakan kata yang kita tidak tahu, cuma dapat dari orang ke orang lah, disampaikan pula, diflorkan di majelis, dibikin fatwa tentang si A si B, bahwa si A si B itu begini begitu. Tukang fitnah lah kita. Kita mengatakan itu bukan berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan penelitian. Makanya ada kalimat wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengatakan kata yang kamu tidak ada ilmunya di situ. Mendengarlah tidak, melihatlah tidak, berada posisi kejadian tidak, merasa pun tidak, kok ngomong. Jangan, kata Allah. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya Tuhan tentang apa yang kamu bicarakan. Kapan Tuhan menanyakan? Besok. Tidak, hari ini akan datang orang kepada kita mempertanyakan kebenaran apa yang kita katakan.
Kalau tidak tepat, tunggu pencemaran nama baik, fitnah, macam-macam, penjara tempat kita. Begitu cara Allah menanyanya. Makanya kalau ada fakta, ada data, ada penelitian kita buat, terbukti adanya, barulah kita tidak akan bermasalah. Walaupun dimasalahkan, kita tidak akan terjerat hukum, saudaraku. Itu cara Allah menanyanya. Makanya pada surah As-Sab ayat 2 kan dikatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburatan maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, hai mukmin, hai ruh, kenapa sih kamu masih juga memperkatakan kata yang tidak ada pengalamanmu di situ, tidak ada ilmumu di situ? Besar benci Allah kepada kamu memperkatakan kata yang tidak ada ilmunya, yang tidak kamu tahu, yang bukan pengalaman kamu. Itu saudaraku. Nah, orang-orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, dia tidak akan seperti itu. Dia akan hati-hati. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita hari ini. Sudahkah kita memiliki kecerdasan intelektual tadi? Sudah? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita bersegera mencapai tingkat kedua daripada kecerdasan sebagai seorang hamba Allah, sebagai insan kamil. Nah gitu. Ini kita kadang-kadang baru dengar cerita orang udah cerita pula. Nah, kita kembangkan pula sehingga bersebarlah fitnah-fitnah itu. Apalagi kalau kita adalah seorang penguasa, seorang ulama. Wah, luar biasa biadabnya kita. Makanya Allah Rasul berkata, simfani minan nas, al ulama wal umara. Ada dua orang jahat dalam kehidupan manusia. Pertama adalah ulama, yang kedua umaro. Ulama dengan fitnahnya, dengan cara dia mengatakan kata tanpa data, tanpa fakta, tanpa penelitian. Sedangkan umaro dengan kekuasaannya, dia memaksakan kejahatannya kepada orang lain dengan berbagai macam trik dan intrik politik. Itu saudaraku. Itu. Maka mari kita menjadi orang yang cerdas dalam bentuk indrawi, orang yang cerdas dalam bentuk intelektual tadi, atau akademisi tadi. Insya Allah kita bergelar sarjana, magister, profesor. Gitu. Kemudian kita masuk kepada kecerdasan yang ketiga, itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Nah, karena kecerdasan spiritual ini cukup luas bahasannya, apalagi kecerdasan ketauhidan atau ilahiyah tadi, maka kita bikinlah 2 session agar tidak banyak menggunakan waktu dalam penyampaian. Dan saudara-saudaraku juga tidak bosan menontonnya, tidak capek. Kalau bosan mungkin tidak, tapi capeknya itu Pak Abu Fikri. Maka untuk session pertama ini kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah kita masuk pada session kedua, yaitu kecerdasan spiritual dan kecerdasan tentang ketauhidan Tuhan yang perlu kita pahami dianya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.